Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Arista Milenia, NPM 246462021. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Pelabuhan Tanjung Perak yang berada di Kota Surabaya, dengan tujuan yaitu untuk memenuhi mata kuliah pelabuhan, dosen pengampu yaitu Ibu Farida Yudaningrum. Pendahuluan. Latar belakang di mana pelabuhan itu merupakan kawasan yang digunakan untuk kegiatan pemerintahan dan perusahaan termasuk tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan bongkar muat barang. Pelabuhan juga menjadi pusat kegiatan ekonomi dan sosial serta dapat mendukung berbagai jenis transportasi dan aktivitas perdagangan terutama di daerah batas perairan dan daratan. Indonesia terdapat banyak titik lokasi pelabuhan, salah satunya yaitu Pelabuhan Tanjung Perak, itu berada di kota Surabaya, Jawa Timur. Nah, Pelabuhan Tanjung Perak ini pelabuhan terbesar kedua setelah Jakarta dengan luas sekitar 1029 hektar. Pertama yaitu setelah pendahuluan latar belakang, di sini ada rumusan masalah, kita menjadi bagi 4. Yang pertama, bagaimana layout pembagian lokasi. Kemudian yang kedua, Pelabuhan Tanjung Perak itu termasuk ke dalam jenis pelabuhan apa. Kemudian yang ketiga, bagaimana alur pelayarannya. Yang keempat, apa saja sarana prasarana yang ada di Pelabuhan Tanjung Perak. Selanjutnya itu batasan masalah. Di sini kami membatasi menjadi 3 masalah. Yang pertama, bahwa laporan ini membahas mengenai Pelabuhan Tanjung Perak saja yang berada di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kemudian yang kedua, laporan ini hanya akan membahas mengenai layout atau kondisi wilayah Pelabuhan Tanjung Perak, alur pelayaran, serta sarana prasarana yang ada di Pelabuhan Tanjung Perak, Kota Surabaya. Kemudian yang ketiga, fokus utama laporan ini yaitu mengumpulkan data, mempelajari data, serta menyajikan data dari hasil analisis tentang Pelabuhan Perak yang ada di Kota Surabaya. Selanjutnya yaitu ada landasan teori. Yang pertama yaitu definisi pelabuhan. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran mendefinisikan bahwa pelabuhan itu sebagai tempat yang terdiri dari daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal sandar, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang berupa terminal dan dapat tempat berlabuh kapal yang dilengkapi fasilitas. Selanjutnya yaitu fungsi dan peran pelabuhan. Di sini peran pelabuhan terbagi menjadi 4, yaitu bentuk gerbang komersial suatu daerah atau negara, yang kedua titik perairan darat dan laut, yang ketiga tempat peralihan moda transportasi laut ke darat, kemudian yang keempat tempat penampungan dan distribusi barang. Kemudian fungsi dasar dari pelabuhan ada 3, yang pertama interface, satu sebagai menyediakan fasilitas dan pelayanan untuk memindahkan kapal dari darat ke laut atau sebaliknya. Kemudian yang kedua link sebagai penghubung dalam sistem transportasi. Kemudian yang ketiga yaitu gateways, pelabuhan sebagai pintu gerbang perdagangan bagi daerah atau negara. Kemudian selanjutnya yaitu ada komponen utama pelabuhan, ada 6. Yang pertama kolam pelabuhan, kedua dermaga, ketiga breakwater, keempat kanal masuk, kelima gudang dan lapangan penumpukan, serta yang keenam yaitu peralatan pelabuhan seperti kren, forklift, conveyor belt, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada metodologi penelitian. Nah, jenis penelitian ini yaitu literatur atau studi literatur menggunakan daring secara online, di mana data-datanya didapatkan secara digital dan berdasarkan pendekatan kualitatif, di mana penelitian literatur seringkali cenderung menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang dihasilkan berupa kata-kata, deskripsi, dan analisis mendalam terhadap konsep-konsep dari berbagai sumber, bukan angka-angka.
Adapun digunakannya metode tersebut dikarenakan waktu pengerjaan laporan yang terbatas. Kemudian selanjutnya yaitu bagan alir. Di sini bagan alir mulai, kemudian kami studi literatur, observasi daring, pengumpulan data, kami melakukan analisis data, kemudian pembahasan kesimpulan, evaluasi dan asistensi, kemudian penyusunan laporan dan selesai. Selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. Pertama yaitu lokasi pelabuhan. Nah, lokasi ini berada di Jalan Tanjung Perak nomor 620, Kelurahan Perak Timur, Kecamatan Pabean Cantian, Kabupaten Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Letak geografisnya seperti berikut. Kemudian status pelabuhan itu adalah pelabuhan komersial atau juga bisa digunakan sebagai perdagangan dan ekonomi. Kemudian jenis pelabuhannya itu umum, kode pos, kelas pelabuhan, kepanduan, kemudian nama stasiun dan frekuensinya. Selanjutnya yaitu sejarah singkat dari pelabuhan. Nah, Pelabuhan Tanjung Perak ini dikenal sebagai salah satu pelabuhan pintu gerbang Indonesia bagian timur atau biasa dikenal dengan Golden Gate of East Indonesia, menjadi pusat kolektor dan distributor barang ke kawasan Indonesia Timur, khususnya untuk Provinsi Jawa Timur. Namun seiring dengan perkembangan lalu lintas, perdagangan, dan meningkatnya arus barang serta pertambahan arus transportasi, maka fasilitas dermaga di Jembatan Merah itu akhirnya tidak mencukupi. Kemudian pada tahun 1875, Insinyur Widejong merancang pembangunan pelabuhan Tanjung Perak agar kapal samudera dapat langsung bersandar tanpa bantuan kapal kecil. Namun rencana ini ditolak karena biayanya tinggi. Tapi setelah tahun 1910, pelabuhan Tanjung Perak pembangunannya kembali dimulai. Nah, selama pelaksanaannya ternyata banyak sekali permintaan untuk menggunakan kade yang seluruhnya belum selesai. Nah, sehingga diperluaslah pelabuhan Tanjung Perak hingga berkembang sampai dengan saat ini. Kemudian selanjutnya yaitu ada data hasil survei. Nah, data hasil survei ini dalam area Labu Jangkar, Tanjung Perak menyediakan 5 zona utama, zona A sampai dengan E, yang disesuaikan dengan ukuran dan jenis kapal, termasuk kapal tongkang. Kemudian ketersediaan fasilitas ini menunjukkan pengelolaan ruang tambat yang efisien dan terorganisir. Dari sisi operasional, data statistik tahun 2020 hingga 2025 menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam produktivitas pelabuhan. Sementara indikator efisiensi operasional seperti rata-rata waktu sandar kapal atau port stay menunjukkan penurunan dari 57,39 jam pada triwulan 1 2023 menjadi 48,88 jam pada triwulan 1 2024. Sehingga produktivitas bongkar muat kontainer di area Surabaya ini juga terus meningkat. Kemudian dari hasil tersebut didapatkan bahwa Pelabuhan Tanjung Perak memiliki sistem yang terus berkembang ke arah yang lebih efisien, modern, serta sebagai simpul logistik utama di kawasan Indonesia Timur. Selanjutnya ada karakteristik pelabuhan. Yang pertama ada water area. Di pelabuhan luar, luasannya sebagai berikut dengan kedalaman sebagai berikut. Kemudian untuk pelabuhan dalam dengan luas sebagai berikut dan kedalaman sebagai berikut. Kemudian untuk gelombang, tinggi gelombang maksimal di sekitar ambang luar 1,5 meter dan di tempat berlabuh kurang lebih 0,5 meter. Angin, rata-rata kecepatan angin di pelabuhan yaitu 12 knot, kemudian terdapat dua arus dominan, yaitu arah ke barat dan ke timur. Kemudian berikut ini adalah zona-zona A dari A, B, C, D, E. Mulai dari kapal tongkang hingga pajang kapal untuk setiap zonanya. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai manajemen operasional pelabuhan. Pelabuhan Tanjung Perak ini dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia Persero, khususnya di bawah Regional 3 Subregional Jawa, dengan KSOP Kelas Utama Tanjung Perak sebagai otoritas regulator lokal.
Dalam operasionalnya, pelabuhan ini telah menerapkan digitalisasi, standarisasi proses, serta perencanaan berbasis kontrol melalui PT Terminal Peti Kemas Surabaya atau TPS. Nah, upaya ini terbukti meningkatkan efisiensi dalam kegiatan bongkar muat serta produktivitas pelabuhan. Selain itu, kolaborasi antara Pelindo dan KSOP menghasilkan regulasi baru dalam pelayaran kapal RO-RO, termasuk pembentukan buffer area dan ruang tunggu kendaraan RTK guna meningkatkan keamanan serta efisiensi akses kendaraan menuju kapal. Kemudian selanjutnya ada layout existing pelabuhan sesuai seperti pembagian zona-zona mulai dari A sampai E tadi, kurang lebih gambarnya seperti ini. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama kesimpulan, di sini kita menyimpulkan ada 4 kesimpulan. Yang pertama, Pelabuhan Tanjung Perak memiliki layout yang terorganisir ke dalam beberapa zona industri atau terminal untuk menunjang fungsinya. Kemudian yang kedua, Pelabuhan Tanjung Perak diklasifikasikan sebagai pelabuhan umum yang bersifat komersial. Yang ketiga, Pelabuhan Tanjung Perak memiliki 2 alur pelayaran, yaitu alur pelayaran barat dan pelayaran timur. Kemudian yang keempat, Pelabuhan Tanjung Perak dilengkapi dengan sarana prasarana yang sangat lengkap untuk mendukung berbagai kegiatan pelabuhan, seperti bunker BBM, terminal-terminal khusus, dan fasilitas pendukung lainnya. Kemudian saran, kami menyarankan ada 2. Yang pertama, semoga penelitian ini bisa dilakukan secara langsung dengan melakukan survei lapangan. Dan yang kedua, diharapkan dengan berkembangnya teknologi inovasi, PT Pelabuhan Indonesia terus melanjutkan mengembangkan inovasi teknologi dalam manajemen pelabuhan seperti optimalisasi teknologi, port community system, dan penerapan konsep smart port untuk meningkatkan daya saing di tingkat regional dan global. Dan berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun laporan kami. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila dari awal hingga akhir penyampaian banyak salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.